Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dari kelas 5C, ingin mensimulasikan salah satu RPP kurikulum 2013. Di sini saya memadukan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memeriksa apakah di sekitar kelas kita ada sampah. Jika ada sampah, tolong anak-anak ibu ambil lalu membuangnya ke tong sampah. Nah, jika kelas sudah bersih, maka pembelajaran akan terlihat nyaman, tentram, dan aman. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Nah, setelah berdoa, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Anissa, Tita, Eki. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan. Yang pertama, siswa dapat mengkoreksi informasi yang terdapat pada teks non-fiksi setelah kegiatan membaca dan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menilai hasil perbandingan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah kegiatan membaca dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan sejahtera setelah kegiatan penjelasan guru dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membandingkan pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari setelah kegiatan diskusi dengan benar. Yang kelima, siswa dapat melaporkan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat berdampak dalam kehidupan sehari-hari setelah kegiatan diskusi dilakukan. Nah, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, di sini ibu akan bertanya, anak-anak, apakah kalian tahu kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Nah, anak-anak ibu, di sini ibu ada membawa contoh teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini judulnya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ibu meminta salah satu dari murid siswa ibu untuk membacakannya ke depan. Lalu kita sama-sama mengambil ada apa sih informasi yang terdapat dari teks non-fiksi tersebut. Apakah anak-anak ibu ada yang berani maju ke depan? Ya, Ani. Silakan Ani membacanya ke depan. Nah, di sini apakah setelah Ani membacakan teks non-fiksi tersebut, informasi apa yang telah kita dapatkan dari teks non-fiksi yang berjudul tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, informasi yang kita peroleh yaitu teks proklamasi ini atau teks naskah proklamasi merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan merupakan hasil gubahan atau karangan oleh Dr. Handes Muhammad Hatta dan Mr. Raden Ahmad Subarjo. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadasi Maeda,
Tamagoro Yoshizumi, S. Nijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Nah, tanpa adanya perjuangan dari para tokoh pahlawan, mungkin saat ini kita semua tidak bisa merasakan indahnya sebuah kebebasan. Contoh kebebasan yang bisa kita rasakan adalah bermain dengan teman, bisa sekolah, bisa makan makanan yang enak. Terus, oleh karena itu, untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah membela negara kita, maka kita membalasnya dengan cara belajar. Kita harus mengingat kita tidak boleh bermalas-malasan, karena pahlawan telah berusaha membela tanah air agar kita bisa hidup yang enak dan tidak adanya seperti penahanan. Kita hidup sekarang yaitu hidup penuh dengan kebebasan, bebas berpendapat, bebas memilih agama yang ingin kita peluk, seperti itu. Nah, di sini ibu akan membagi kelompok yang terdiri 3-4 orang. Di sini apakah kalian ingin ibu yang membentuk kelompoknya atau kalian sendiri yang membentuk kelompoknya? Nah, daripada ribut, mending ibu saja yang memberi kelompoknya. Ani satu kelompok sama Anissa, Eki satu kelompok sama Budi. Nah, di sini ibu meminta kalian berdiskusi tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi, oh iya anak-anak, sebelumnya ibu akan menjelaskan apa sih hak kewajiban itu. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang ada pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataan, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, di sini ibu meminta kalian membahas tentang apa sih hak dan kewajiban secara berkelompok. Setelah siap atau setelah selesai menyelesaikan tugas yang ibu minta, maka kalian kumpulkan saja ya di tugas ibu, di meja ibu. Nah, sudah siap kan semuanya? Di sini kita akan melakukan refleksi tentang pembelajaran. Di sini ibu akan bertanya lagi. Anak-anak, apakah ada yang tahu kapan hari kemerdekaan Indonesia? Ya, benar, Eki, 17 Agustus 1945. Teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat dengan kenyataan yang sebenarnya tanpa dibuat-buat. Teks non-fiksi itu adalah seperti karangan, laporan, dan artikel. Nah, di sini
Nah, di sini baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Nanti ibu bolehin pulang duluan. Ya, Ani? Ya, benar. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah kita sebagai warga negara harus melakukan hak dan kewajiban yang ada, dan kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara kita harus bersemangat dalam belajar, tidak bermalas-malasan. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, di sini ibu akan memberikan tugas yang akan dikumpul untuk minggu depan. Baiklah, ibu akan memberikan tugasnya. Nah, apakah semuanya sudah tahu apa tugas yang ibu berikan? Oh, tahu. Pintar anak-anak ibu. Nah, baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.